Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini yaitu terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Dan mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolong supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan. Amin. Sekali lagi saya sapa kita semuanya dengan penuh semangat. Salam Yahubu. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita berharap sukacita menghampiri kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan yang indah, bisa beribadah, bisa memuji Tuhan, bersorak-sorai di tempat ini. Karena ada banyak orang yang masih belum sampai pada waktu seperti kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini sangat menarik tema pada saat ini. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita akan membahas bagaimana yang namanya orang benar, siapakah orang benar itu, sehingga dia bisa hidup oleh percayanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, yaitu terambil dari kitab Habakuk. Habakuk dalam bahasa Nias Habakuki, ditambahi ke depannya menjadi Habakuki. Habakuk ini adalah seorang nabi. Nabi dikategorikan nabi kecil. Dia dikategorikan nabi kecil bukan karena orangnya kecil atau badannya kecil, tetapi suratnya yang ditulisnya itu kecil, hanya 3 pasal. Dia adalah seorang keturunan Lewi. Dia adalah seorang nabi. Tapi apa yang terjadi pada bangsanya, bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada saat itu, sehingga dia terus berdoa, terus bertekun kepada Tuhan. Ini firman Tuhan ini antara Habakuk dengan Tuhan. Seakan-akan dia membela bangsa Israel. Yaitu di mana bangsa Israel telah ditindas oleh bangsa fasik atau bangsa kafir, bangsa yang jahat. Telah ditindas dan juga dianiaya, dilakukan kekerasan kepada mereka. Padahal Bapak Ibu, itu bangsa yang menganiaya mereka, dalam hal ini adalah bangsa Kasdim. Itu adalah orang-orang jahat juga. Itu adalah orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan.
Di sini timbul pertanyaan di dalam diri Habakuk kepada Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau melihat ini orang Israel dianiaya, ditindas oleh bangsa Kasdim? Apakah engkau tidak berbelas kasihan? Kalau memang itu hanya gara-gara dosa, akibat dosa daripada orang Israel, bisakah Tuhan untuk menghentikan dosa mereka itu? Atau karena akibat dosa orang Israel, kenapa Tuhan mesti memakai bangsa yang lain, bangsa Kasdim itu untuk menghajar mereka? Bukankah juga bangsa itu juga bangsa yang jahat di hadapan Tuhan? Dan ini sebuah pergolakan di dalam kehidupannya. Dan dia meminta kepada Tuhan. Ini bisa kita melihat dalam pasal 1 ayat 2 dan juga ayatnya yang ke-6. Ternyata di dalam ayatnya yang ke-6 ini dia mengatakan, Tuhan mengatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Justru Tuhan yang memakai bangsa yang lain, bangsa Kasdim, untuk menghajar, untuk menganiaya orang-orang Israel. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Tuhan, kalau segi manusia ini tidak masuk akal. Justru dia memakai bangsa yang lain dan juga itu bangsa yang jahat. Bisa dikatakan lebih jahat daripada orang Israel. Tapi Tuhan memakainya untuk menghajar, menganiaya, menindas bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Disinilah Habakuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Di manakah keadilanmu ya Tuhan? Bukankah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri? Kenapa Tuhan menghajar mereka? Ini suatu pertanyaan dan masalah di dalam kehidupan Habakuk. Sehingga di dalam ayatnya yang kedua, dengan doanya dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak engkau dengarkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah seorang doa Nabi Habakuk. Dia adalah hamba Tuhan. Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Dia kasihan kepada bangsa Israel. Dan seakan-akan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, belalah bangsa Israel. Biarlah mereka itu lepas daripada penindasan itu semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata rencana Tuhan bukanlah rencana manusia. Nabi sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, itu beda rencana manusia dengan rencana Tuhan. Dia meminta. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu Habakuk terus berdoa kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan, menjawab doanya. Pasti Tuhan akan berfirman kepadanya. Makanya di dalam ayat 1 tadi pasal 2 ini dia mengatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Ternyata Habakuk tidak pesimis dengan hal itu. Ternyata dia selalu tekun. Dia berharap kepada Tuhan. Bahkan dia naik di tempat pengintaiannya. Di menara. Biasa ada menara itu ya, tempat pengintai orang-orang. Dia ada di sana. Di sana dia mungkin merasa capek karena terik matahari, diterpa angin segala macamnya. Tapi dia bersabar di sana. Dia menantikan apa yang difirmankan Tuhan itu kepadanya. Dia menantikan jawaban doanya. Dia berharap ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan dia akan menyampaikan kepada umat Tuhan, yaitu kepada orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita melihat pertama bahwa memang rencana Tuhan itu bukanlah rencana manusia. Terus berikutnya bahwa
Terkadang Tuhan memakai orang lain, bahkan orang jahat sekalipun, bahkan orang fasik sekalipun. Terkadang Tuhan memakai itu untuk menguji kita. Supaya kita apakah benar-benar kita lihat diri kita ini, apa yang terjadi. Sudah pasti yang terjadi pada saat itu adalah orang Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan. Telah meninggalkan Tuhan, telah membelakangi Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan ganjaran kepada mereka melalui bangsa yang lain. Bangsa Kasdim dalam hal ini. Terkadang juga di dalam kehidupan kita itu ada, Tuhan izinkan, ada musuh kita yang mau mengganggu kita. Dan kita berdoa terus. Kalau bisa Tuhan singkirkanlah itu. Apalagi kalau ada doa kita yang kurang bagus. Tuhan, biarlah dia celaka contohnya. Tuhan, biarlah mati dia. Itu doa-doa yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu juga Tuhan memakai itu semuanya untuk kebaikan kita. Di sini ini juga yang terjadi di bangsa Israel. Habakuk berdoa dan meminta keadilan. Tapi yang penting di sini bahwa Habakuk itu tetap tekun, selalu berharap, meminta kepada Tuhan sehingga dia ke tempat pengintaiannya dan berdiri tegak. Itu artinya dia berharap, menantikan doanya itu. Bagaimana hasilnya doa itu Bapak Ibu? Ayatnya yang kedua dia mengatakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Penglihatan itu tuliskan. Biasa itu firman Tuhan atau penglihatan ditulis di lolo ya, atau loh batu supaya orang lain dapat melihatnya. Tapi bagaimana doa yang konkret diberikan Tuhan di sini? Ayatnya yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Penglihatan itu masih menanti. Artinya Bapak Ibu bahwa apa yang doa yang diminta oleh Habakuk ini untuk mengubah bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata beda. Rencana Tuhan itu beda. Dia mengatakan masih menanti saatnya. Mungkin harapan Habakuk itu kalau bisa Tuhan bebaskanlah mereka daripada penindasan itu. Kasihanilah mereka. Kasihan. Tapi Tuhan membiarkan itu. Tuhan membiarkan bangsanya, pilihannya ditindas, dianiaya oleh bangsa yang lain. Tentu ini karena akibat dosa dan ganjaran. Bapak Ibu saudara-saudari, dia mengatakan di sini bahwa masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Masih menanti, tidak langsung diberikan. Bahwa ada suatu saat nanti Tuhan akan bekerja, Tuhan nanti akan bercampur tangan, akan memulihkan, membebaskan, tapi masih menanti. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin juga sering kita berdoa, tidak kunjung dijawab. Ya sudahlah, capek kita untuk apa berdoa, atau juga Tuhan tidak memberikannya, mengabulkannya. Sehingga kita malas berdoa. Sudahlah itu, apa Tuhan itu tidak dengarkan doa kita. Gak usah lagi ke gereja, gak usah lagi ke PA, tidak usah lagi memuji Tuhan itulah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, disinilah dia mengajak kita. Dia menekankan kepada kita di sini bahwa sekalipun Tuhan tidak langsung memberikan jawaban doa, Tuhan mengabulkannya. Dia mengatakan, bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Iya dan amin. Dia tidak berbohong. Semua janji-janjinya itu,
Semua janji di dalam firman Tuhan ini dia pasti tepati. Dia tidak menipu, dia tidak berbohong. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita bisa melihat nanti bagaimana orang Israel ini ditindas, orang Kasdim, dan juga dibuang ke Babel sampai mereka nanti kembali 70 tahun lamanya baru dikembalikan juga di Yerusalem. Itu waktunya Tuhan. Tapi ingat di sini dia mengatakan bahwa nantikanlah itu apabila ia berlambat-lambat, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya bahwa doa kita itu, jawaban doa kita itu, Tuhan menjawab doa kita tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Tetapi pasti akan dikabulkannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, pasti indah pada waktunya. Tuhan yang lebih tahu, kita lebih tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita ini. Namun Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang keempat dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya. Memang kita selalu bertanya, dan ada banyak juga orang-orang bertanya, bagaimana ini? Ya, ada banyak musuh-musuh saya yang mau mengejar, bahkan mau mengancam. Dan ada banyak orang memang mencari jalan keluar. Dia mencari jalan keluar bukan kepada Tuhan, tetapi kepada orang lain. Bahkan dia membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dia berencana. Bahkan doanya seperti itu tadi. Kalau bisa Tuhan, matikanlah dia. Ada itu. Kalau bisa Tuhan, dia celaka. Aduh, itu salah. Tapi di sini dia mengatakan, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya. Artinya nanti kita bisa melihat di bawah ini, bahwa tetap orang-orang fasik itu, orang-orang jahat itu pasti akan dihukum Tuhan. Dosa-dosa Tuhan tidak bela, Tuhan tidak kompromi. Siapapun, bangsa-bangsa lain siapapun seperti bangsa Kasdim ini, itu akan dihukum oleh Tuhan. Itu akan dihajar oleh Tuhan nanti pada waktunya. Makanya Bapak Ibu, dalam doa kita harus berdoa kepada musuh kita. Bukan supaya dia celaka, supaya dia kena kemalangan. Tapi kita berdoa supaya Tuhan Roh Kudus menerangi hidupnya dan memberi dia kesadaran atas kelakuannya, atas kejahatannya itu. Jangan kita berdosa di dalam doa-doa kita. Jangan karena nafsu kita, keinginan kita, seakan-akan kita atur Tuhan, seakan-akan kita minta dan kita paksa Tuhan. Sekali lagi, di sini Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak seperti manusia. Ada orang itu berdoa, dia mengancam Tuhan, dia memaksa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada saatnya Tuhan bekerja baik kepada musuh-musuh kita, yang sakit hati kepada kita, yang dendam kepada kita. Ada waktunya Tuhan pasti akan campur tangan. Kita hanya berdoa. Kita bukan hakim dan kita tidak ada hak kita untuk menghukum mereka. Hanya Tuhanlah yang berhak dalam hal begitu. Bapak Ibu, bagaimana yang orang benar akan hidup oleh percayanya? Makanya dalam tadi ayat 4 dia mengatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian juga tema dan juga sebagai ayat hafalan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Siapakah orang yang benar itu Bapak Ibu?
Apakah memang kita di tempat ini tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah? Siapakah di antara kita yang sudah sempurna? Tentu tidak ada. Semua kita ini telah berdosa. Kita ini banyak kelemahan kita, banyak kekurangan kita, dan ada pun kelebihan kita, Bapak Ibu. Namun siapa orang benar ini? Kita tadi telah membaca di dalam pembacaan pertama tadi dalam Kejadian itu pasal 15 ayatnya yang ke-6. Dia mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abram kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini percakapan antara Abram dengan Tuhan. Ketika Tuhan telah menjanjikan kepadanya, hai Abram, engkau nanti menjadi bangsa yang besar, banyak keturunanmu. Tapi pada saat ini belum ada keturunannya, yaitu Ishak, anak perjanjian. Ya, Tuhan mengatakan, lihatlah bintang di langit, lihatlah pasir di laut. Apakah engkau bisa menghitung itu? Abram tidak bisa menghitungnya. Dan dia di dalam ayatnya ini adalah, Abram percaya kepada Tuhan, maka itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Apakah Abram itu tidak berdosa? Berdosa, Bapak Ibu. Orang tuanya itu orang yang penyembah berhala. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Benar memang kita adalah orang berdosa, yang bersalah di hadapan Tuhan, tidak sempurna. Tapi Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan Yesus dengan karyanya di atas kayu salib, tercurah darahnya untuk menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga kita manusia percaya akan karya itu, percaya akan apa yang dilakukan Tuhan itu. Maka begitu saat itu juga kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan tidak salah kalau kita katakan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita yang dibenarkan. Pembenaran itu bukan dari manusia, tapi pembenaran itu dari Allah sendiri. Dia membenarkan kita bagi orang yang percaya. Terus Bapak Ibu, kita yang sudah percaya, orang yang dibenarkan harus hidup oleh percayanya. Seperti tadi Abram itu, dia percaya terus. Percaya dalam hal ini iman. Segala sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita berharap pasti akan terjadi. Seperti Abram tadi. Belum ada tanda-tanda, ada keturunannya. Tapi Tuhan telah berjanji dan Abram percaya akan hal itu sehingga dia dibenarkan. Bapak Ibu, dalam hal ini juga di dalam doa-doa kita, sekalipun tidak langsung diberikan oleh Tuhan, tetapi kita harus percaya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Doa-doa kita terus kita panjatkan kepada Tuhan. Itulah percaya kita. Karena waktu itu bukanlah waktu kita. Tentu kita berdoa untuk diri kita. Kita berdoa untuk orang lain. Bahkan kita berdoa buat musuh-musuh kita. Dan orang yang benar itu, orang yang hidup dengan percaya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama halnya pada saat ini Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi kita percaya pada saat ini bahwa sesuatu besok lusa akan diberikan Tuhan luar biasa. Kesehatan, bahkan juga sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Itulah kepercayaan kita. Yang pertama kita renungkan yaitu tekunlah di dalam berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Tapi semuanya itu rencana Tuhanlah yang terjadi. Dan yang berikutnya, ingat bahwa Tuhan tidak pernah cepat
menolong kita, mengabulkan doa kita, dan juga Dia tidak terlambat di dalam mengabulkan doa-doa kita. Semuanya berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Nya, dari Dia untuk Dia dan kepada Dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan menjadi ayat hafalan kepada kita, yaitu terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 4b. Beginilah firman Tuhan. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca 3 ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.